Beliau adalah Bung Edi Sofyan dari DHD 45. Jabatan beliau sekarang ini adalah Sekretaris DHD, Dewan Harian Daerah 45 ya. Saya sapa lebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Edi Sofyan. Waalaikumsalam Bang Haris. Apa kabarnya, sehat-sehat? Sangat baik. Masya Alhamdulillah. Allah. Abang semakin muda saja. Amin. Ya, memang kita tadi itu seperti apa dikatakan, kita ini adalah pahlawan-pahlawan ya. Arti penyampaian kita pun pagi hari ini juga adalah sebagai seorang pahlawan yang untuk memberikan pelajaran dan kebaikan bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Nah, sedikit ingin mengetahui tentang sebenarnya apa substansi daripada memperingati Hari Pahlawan yang Bung Edi tahulah. Baik, terima kasih Bang buat pendengar Move Online Radio yang saya banggakan. Kemarin tanggal 10 November kita kan baru saja memperingati Hari Pahlawan. Selalu terkadang kita hilang dari nilai ya. Kita hanya terjebak pada kegiatan seremoni ya, memperingati Hari Pahlawan, mengeningkan cipta. Nah, pada sebenarnya ada dua hikmah yang harus kita perhatikan ya, dan kita dalami. Yang pertama, hikmah pertama, negara memperingati Hari Pahlawan karena negara dan rakyat Indonesia menghormati jasa para pejuang-pejuang kita yang telah berjuang mempertahankan Indonesia merdeka 17 Agustus 45, tidak hanya dengan raganya tapi nyawa dan darahnya pun dia sudah korbankan tanpa untuk kepentingan pribadi. Dia tidak ingin menonjol untuk menjadi pahlawan individual ya, dan dia tidak pun terpikir ketika dia berjuang bahwa satu hari negara nanti akan memberikan penghormatan kepadanya, tetapi karena panggilan jiwanya, semangat nasionalismenya, dia ingin bangsa ini tidak mau dijajah, ya maka penghormatan itulah yang harus kita berikan kepada mereka setiap memperingati Hari Pahlawan, bahwa jiwa nasionalismenya, semangat patriotismenya ya untuk mempertahankan bangsa dan tanah ini agar tetap merdeka. Nah, hikmah kedua tentunya bagi kita yang masih hidup, terutama generasi-generasi muda ya, bahwa hikmah ini harus menjadi cemeti dan semangat bagi mereka bahwa mereka pun bisa menjadi pahlawan. Tidak harus mengorbankan nyawanya, tapi banyak ya bentuk-bentuk pahlawan yang bisa dia berikan untuk bangsa dan negara ini. Ya, tapi kalau bicara tentang pahlawan ini apakah hanya ukurannya pada saat kita melawan penjajah aja, atau kita mundur ke belakang, bahwa sebelum terjadinya penjajahan juga kan, apakah mereka itu dikategorikan pahlawan karena mempertahankan daerah-daerahnya? Saya kan termasuk tim penilai ya, TP2 TP2GD, tim penilai gelar-gelar daerah. Jadi artinya proses penetapan presiden ya kepada orang-orang yang menjadi pahlawan nasional itu prosesnya dari bawah itu Bang. Jadi dari bawah ada usulan dari kelompok masyarakat ataupun dari pemerintah daerah, lalu kita melakukan kajian, ada sisi kajian akademisnya. Nah, itu dilihat dari rekam jejak dari tokoh tersebut. Dia tidak harus berjuang setelah kemerdekaan Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, contohnya kemarin Bapak Presiden telah menganugerahkan 6 putra-putra terbaik bangsa menjadi pahlawan nasional, antara lain Bapak Tabrani. Pak Tabrani ini dikenal sebagai pencetus ya, salah satunya Sumpah Pemuda dan mencetuskan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, dan itu kan sekitar tahun-tahun 28 kan, jadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi banyak pahlawan-pahlawan nasional yang justru dianugerahkan gelar sebagai pahlawan nasional jauh sebelum Indonesia merdeka. Tapi intinya mereka itu berproses yang semuanya itu tujuannya adalah untuk menjadi sebuah bangsa. Jadi proses 1928, bahkan sebelumnya 1908 Budi Utomo, dia kan pahlawan nasional juga. Jadi ada tokoh-tokoh ya pergerakan yang ingin
menjadikan sebuah nation ya, nasionalis ini untuk membangun Indonesia. Artinya setiap era itu ada pahlawan. Setiap era ada pahlawan. Tapi saya teringat kemarin tuh pada saat penganugerahan gelar pahlawan juga. Apakah itu diselipkan atau apa? Saya tidak tahu apakah tokoh luar bisa juga diberikan penganugerahan ya. Kemarin kalau tidak salah Direktur FIFA ya. Presiden FIFA ya. Juga mendapat penganugerahan ya. Dia kan gelar pahlawan itu, gelar penganugerahan itu kan berjenjang ya, berbeda-beda. Ya. Ada misalnya yang tertinggi itu kan pahlawan ya, pahlawan nasional. Ada juga perintis kemerdekaan. Jadi ada macam-macam ya gelarnya. Jadi Presiden FIFA tidak dianugerahkan sebagai pahlawan nasional, tapi bintang misalnya, bintang Naraya, jadi seperti itu adalah satu penghargaan ya karena mungkin pemerintah melihat bahwa Presiden FIFA memberikan dukungan terhadap Indonesia dalam pengembangan persepak bolaan. Tapi kalau dia itu, tidak gelar pahlawan nasional tidak. Tapi kalau itu yang mau diapakan, barangkali mungkin para pemain-pemain bola dulu yang memperdapat itu pantas juga untuk mendapat gelar. Jadi gini Bang, kita kan berharap ya ke depan jangan ada merasa putus asa, terutama generasi muda, generasi Z. Katakanlah yang hari ini berusia 40 tahun ke bawah. Mereka seolah-olah untuk apa kami membangun bangsa ini secara maksimal? Toh kami pun nggak adanya akan digelarkan sebagai pahlawan nasional gitu kan. Nah, kita bermimpi suatu hari makam-makam pahlawan itu bukan hanya para pejuang-pejuang, tapi pahlawan di dalam mengisi kemerdekaan. Nah, jadi ada dua tujuan ya. Satu, kita memberikan penghormatan kepada para pejuang-pejuang ya atas jiwa raganya dia korbankan untuk Indonesia merdeka. Itulah yang hari ini ada yang dikebumikan di makam pahlawan, ada yang di pusara umum ya, dan ada gelar yang diberikan, bahkan mungkin ada ribuan yang tidak diberi gelar, tapi dia dulu sudah berjuang kan gitu. Ini kan karena persoalan pendataan, kajian ya kan. Nah, lalu yang hari ini kita berharap suatu hari di makam pahlawan tuh misalnya Bang Haris ya, ada sisi yang bisa memberikan nilai terbaik buat bangsa, bisa juga di situ ya kan. Tengku Haris ya, pahlawan di bidang pendidikan, di bidang lingkungan hidup, di bidang sejarah. Nah, jadi artinya generasi kita harus membangun optimisme bahwa suatu hari generasi muda pun bisa ya diabadikan mereka ini menjadi pahlawan. Bayangkan Bang, seorang atlet ya dengan perjuangan fisik dan ilmunya, dia berjuang, bangga dia bisa bendera merah putih itu dan lebih awal berkibar daripada bendera negara-negara besar. Itu ya kita anggap dia pahlawan di bidang olahraga gitu. Itu artinya berjuang maka akan mendapatkan hasil. Artinya nilai lebih. Artinya gini, pahlawan itu kan satu pekerjaan atau sebuah jiwa panggilan lebih yang dia lakukan dari orang lain. Tapi sekarang barangkali kalau kita lihat fenomena sekarang ini, ya tanpa berjuang pun bisa jadi pahlawan juga. Nah itu yang tidak boleh maksud kita. Jadi misalnya ya generasi umur 40 diberikan peran dia. Artinya negara, pemerintah dan masyarakat harus juga memberikan kesempatan bagi generasi muda ini untuk bisa tampil dan bisa untuk membicarakan masalah-masalah bangsa ini. Jadi jangan semua diambil kita-kita nih yang sudah tua-tua atau yang sedang duduk-duduk di pemerintahan ini. Mereka dikasih kesempatan juga untuk berdialog dan memikirkan tentang persoalan-persoalan kebangsaan. Nah, kadang anak muda naik dia pada jabatan politik, misalnya menjadi kepala daerah, menjadi politisi di parlemen, tapi kita harapkan mereka ini berproses lah. Jangan main kutu loncat, tiba-tiba naik ke atas gitu hanya karena dukungan-dukungan tertentu yang tidak melalui proses. Nah itu akan menjadi suatu cermin yang tidak baik dari proses pembentukan karakter kita pembentukan kepemimpinan ke depan. Jadi itu bukan pahlawan, kita harapkan berproses. Saya bisa memahami bisa menerima apa yang disampaikan oleh Bung Edi ini ya segala sesuatu itu kan harus berproses kemudian kalau melihat sekarang ini mungkin teknologi itu
lebih mempercepat gerakan kita justru, ya. Jadi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi alat untuk mempercepat pembentukan proses itu. Betul. Tapi bukan karena proses ditarik gitu hanya karena orang tua atau karena uang gitu lah. Tidak seperti itu. Dia harus proses pendidikan juga. Bagaimana Bung Karno itu dulu menjadi tokoh besar dunia, dia kan berproses, dia belajar, ya kan? Dia ada satu Bung Edi, kita itu barangkali tidak konsisten ya di dalam menerapkan semua aturan-aturan ini. Saya teringatkan kalau bicara tentang inkonsisten. Ada seorang anak muda, dia kemudian mencari guru untuk belajar tentang tentang keilmuan lah, kan begitu. Maka dia datangilah seorang guru tadi ini. Dia tanya sama guru itu, saya mau belajar, katanya, keilmuan Bapak, katanya kan. Baik. Malam ini kata si bapak kita pergi ke taman di luar, kita camping dulu, katanya kan begitu, kira-kira lah kan camping. Nanti kita di luar itu akan dapat banyak pengetahuan. Nah malam itu mereka menghidupkan si guru ini tadi, dipercikkannya lah api, hidupkannya lah kayu tadi, bara besar, ditiup-tiupnya lah api tadi. Maka datang anak muda nih, kenapa ditiup Pak? Katanya kan begitu. Iyalah supaya apinya membesar dan jadi panas, kemudian apa yang kita masak ini kan cepat masak, katanya kan begitu. Baik, akhirnya masak, buat orang tulah sup, diangkatlah sup, dikeluar, taruh oleh mangkok tadi, 2 biji mangkok, kan begitu. Lantas si guru tadi mentiup sup lagi tadi. Kenapa Bapak tiup sup tuh? Supaya lebih dingin. Jadi kalau udah dingin kan enak kita makan. Bapak tak konsisten. Tadi Bapak tiup untuk membesarkan api, ini Bapak tiup untuk dinginkan. Udah tak usah aku belajar lagi sama Bapak, katanya. Jadi itulah sekarang kita itu, konsistensi itu kita yang kurang Bapak. Ya, makanya konsistensi itulah yang bisa melanjutkan ya proses pembangunan itu. Sifat konsistensi. Inkonsistensi itu yang justru banyak sekarang, kan. Boleh kita inkonsistensi, katakanlah melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, jadi kita menyesuaikan keadaan, misalnya perubahan-perubahan terhadap regulasi, tapi tidak semua regulasi itu hanya dengan demi kepentingan 1-2 orang itu dirubah, misalnya gitu juga enggak. Saya tidak ada kaitan dengan Pilpres ini Bang. Itu abang ketawa abang lain itu. Tidak seperti itu. Mau tak mau terbawa juga itu arah tuh. Jadi konsistensi dalam menegakkan aturan, itu penting. Ya karena kan bagaimanapun kita kan kembali harus mundur juga ke belakang kan begitu ya. Apa yang diharapkan oleh para pahlawan itu dalam perjuangannya kan begitu ya. Diikuti dengan perkembangan sekarang ini, boleh dikatakan ya kembali kepada inkonsistensi tadi. Niat-niat luhur daripada pejuang itu kan yang tak. Jadi inilah yang penting Bang. Jadi pembudayaan. Makanya kami di Badan Pembudayaan Kejuangan 45 itu ingin memberikan nilai-nilai juang 45 itu. Nilai patriotisme, semangat gotong royong, cinta tanah air, rela berkorban, keteladanan-keteladanan baru. Itu yang harus kita tularkan. Jadi kita butuh keteladanan-keteladanan baru supaya dilihat oleh generasi-generasi kita, generasi Z, generasi Y. Bayangkan Bang, kalau hari ini anak lahir, maka tahun 2045 yang sudah didengung-dengungkan sebagai tahun Indonesia emas, itu anak baru tamat sarjana, katakanlah tamat USU dia. Kalau mulai hari ini dia lahir, maka tahun 2045 dia sudah sarjana. Nah, ini kan satu proses panjang yang karakternya harus terbangun. Nah, generasi Y dan generasi Z yang hari ini yang mungkin mereka tanggal 14 Februari sudah menggunakan hak pilihnya. Pahamkah mereka misalnya bahwa mereka memilih itu untuk apa? Apakah hanya sekedar untuk memilih seorang, ataukah dia berkontribusi untuk menentukan pemimpinnya
dalam rangka memenuhi harapan-harapan bangsa ke depan. Nah, jadi mereka harus ditanamkan nilai-nilai itu. Kalau tidak tertanam nilai-nilai juang itu, nilai-nilai kejuangan yang dilakukan, yang dipersembahkan oleh para pejuang-pejuang kita dulu, nah ini nanti bangsa ini nanti hanya untuk kepentingan pribadi saja. Sehingga semua melanggar. Pokoknya yang tak sesuai, tak tercapai apa yang diinginkannya, semua dia lakukan, dia terobos itu. Dia terobos semua aturan-aturan dan mekanismenya. Nah, itu yang kita harus. Ada yang saya teringat cerita gitu, Bung Edi, tentang nilai-nilai juang kan. Ada dulu pada saat musik perang-perangnya lah, ada seorang pemuda, dia melakukan perjuangan, kemudian dia berupaya untuk mencuri pesawat terbang Belanda. Nah, begitu dapatnya pesawat itu, dihidupkannya pesawat, lantas dia panggil, "Tower, tower," katanya. "Saya kehabisan bensin," katanya kan. Datang tower, oke, pesawat Cessna, katanya kan. "Anda harus mengurangi kecepatan sedikit. Kemudian katanya Anda turun dan Anda akan melihat lapangan pesawat," katanya kan gitu. Lantas kata si pejuang ini tadi, "Pak," katanya, "saya belum terbang," katanya. "Saya masih parkir di hanggar sebelah selatan karena kehabisan minyak. Saya mau nanya, apakah motor minyak sudah datang belum?" katanya kan gitu ya. Jadi pejuang-pejuang itu dulu betul-betul mereka melakukan kegiatan perjuangannya itu memang betul-betul ikhlas. Iya, ikhlas. Ya, kalau abang lihat cerita Naga Bonar misalnya. Nah, itu kan cerita fakta, bukan fiktif. Bukan cerita fiktif itu. Itu kan cerita Timur Panenya, itu pencopetnya dia. Betul. Pencopet. Tapi ketika negara ini, bangsa ini, daerah ini dijajah, bangkit semangat nasionalismenya. Jadi pengalaman dia mencopet itu bisa dia menjadi pemimpin. Itu kisah Naga Bonar. Makanya kemarin kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk memberikan pemahaman sejarah lokal di Sumatera kepada pelajar. Jadi gebiar pelajar cinta sejarah. Jadi polanya tidak lagi bertatap muka begitu, Bang. Jadi kita putar film. Cuplikan film-film. Maka Prof. Iwan Azari sebagai sejarawan kita, dia memberikan penjelasan. Misalnya, apa makna cerita film ini, Naga Bonar ini. Lalu apa cerita makna ada lagu Butet tuh? Ternyata lagu Butet itu memang cerita fakta, perjuangan. Dicari kisah itu, supaya kuburan dari suaminya ini, yang meninggal bertempur, itu ternyata di Jalan Pancing di kantor gubernur itu. Itu dulu pohon pisang. Jadi cerita itu bukan fiktif. Bukan fiktif. Jadi ada cita-citanya nanti kalau lahirlah anakku ini si Butet ini, dia nanti akan menjadi Malang Merah, kan ada lagunya itu. Semua ada lagu-lagu Batak itu kan. Lagu Batak tentang lagu Butet itu memang lagu kisah nyata. Ini menarik yang Bung Edi Sofyan sampaikan, tapi kita harus break lebih dahulu. Nah, para movers kita harus break sejenak dan kita akan kembali setelah yang satu ini.